Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Kami ingin memuji-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di
sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Jesus, Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Oh, katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi katakan lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi mari kita katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batu keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Bersamamu, tak akan ku gentar.
setiamu benteng hidupku, takkan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidup, Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku, oh yeah, Yesus jaminan hidupku, oh yeah. Sama-sama katakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi siap. Yo! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Hey! Oh yeah, sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Yo, siap semua, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Oh yeah. Amen. Yo, sama-sama katakan, sebab Allah sanggup. Yeah. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yuk jemaat sendiri katakan, aku diberkati, aku karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Hey! Haleluya. Kasih Tuhan. Oh. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap
bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kasih Tuhan, mari kita katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi mari kita katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Jesus. Makasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa saat ini, kami mau persiapkan hati kami menerima kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh, iman kami diberkati dan dikuatkan. Melalui firman-Mu Tuhan, Engkau berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu ini, dan bagi kami semua, supaya kami semua iman kami terpelihara dengan baik oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi semuanya, urapi firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini khotbahnya adalah tentang erat dengan Roh Kudus. Saya akan bacakan dari ayat Yohanes 14, dari ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan yang barusan kita baca. Roh Kudus dijanjikan untuk semua orang percaya. Kita ingat bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan sebelum terangkat ke sorga, ayat ini dia janjikan untuk semua murid-muridnya pada waktu itu. Tetapi dia juga menjanjikannya untuk kita semua. Bahwa ketika dia terangkat ke sorga nanti ada Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi kita. Nah, orang percaya harus tahu ini bahwa pentingnya Roh Kudus. Oleh karena itu judul khotbah ini adalah erat dengan Roh Kudus. Kenapa? Yang pertama, kita sebagai orang percaya harus mengerti dan menyadari bahwa kita ini ada kelemahan hidup di luar Roh Kudus. Jadi kita tanpa Roh Kudus kita lemah. Kita ingat bagaimana ketika murid-murid Tuhan yang pertama mengikut Yesus. Lemah bukan berarti tidak punya kekuatan fisik. Lemah untuk mengerti rencana Tuhan. Lemah untuk mengerti firman Tuhan, tujuan Tuhan. Contoh, murid-murid Tuhan sudah dikasih tahu oleh Tuhan Yesus bahwa ia akan mati dan ia akan bangkit hari ketiga dan dia akan terangkat ke sorga. Dan ketika kejadian itu dinyatakan, mereka tidak mengerti. Bagaimana waktu mereka mengerti ketika Roh Kudus turun atas mereka. Nah, yang pertama kita harus mengerti bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini lemah, sangat lemah di luar Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita lemah. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang percaya juga harus membangun relasi yang semakin intim dengan Roh Kudus. Supaya hidup ini terus menerus diproses, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus dalam segala hal, dalam rencana Tuhan sebagai anak-anak Allah. Yang selanjutnya adalah orang percaya harus mengalami pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, kita masuk dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa
Roh Kudus disebut penolong. Kenapa kita orang percaya diberi penolong? Karena Tuhan tahu kita ini terbatas. Kita ini sangat-sangat terbatas dan tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Roh Kudus. Sekuat apapun, sehebat apapun kita ini sebagai manusia di bumi ini, hikmat kita, pengetahuan kita, jabatan apapun, ada saatnya, ada saat-saatnya, bahkan saat-saat itu pasti datang, bahwa kita butuh pertolongan Roh Kudus. Banyak contoh, ketika kita mau mengerti suatu firman Tuhan, kita mau mengerti pertolongan Tuhan, kita mau mengerti rencana Tuhan, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk menyingkapkannya, untuk memberi kita pewahyuan atau pencerahan supaya kita mengerti. Contoh dalam situasi seperti ini, ya, dalam seluruh dunia dipenuhi dengan ketakutan, dengan segala hal. Virus corona yang melanda di mana-mana. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan punya Roh Kudus, kita akan terus erat dengan Dia. Dan kita akan dapat pertolongan-pertolongan yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata tentunya. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ke-14, ayat 17 maksud saya di pasal 14, dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan bahwa yaitu roh kebenaran. Kenapa kita butuh Roh Kudus dan erat dengan Dia? Karena Roh Kuduslah yang sanggup membawa kita ke seluruh kebenarannya. Jadi setiap hari, setiap saat, kita harus menyerahkan diri kita dengan rendah hati, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus dari hari ke hari di dalam seluruh kebenarannya. Ini proses waktu seumur hidup kita. Tidak mungkin sekaligus kita bisa mengalaminya. Oleh karena itulah diberikan sebagai roh penolong. Dikatakan kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Artinya apa? Artinya Dia sebagai orang tua kita yang terus menuntun kita. Mengajari kita, menasehati kita, menegur kita, bahkan menghajar kita. Supaya kita kembali kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah disebut di dalam ayat 26. Tetapi roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh penghibur. Setiap kita akan ada saatnya mengalami yang namanya duka cita, kesedihan, keputusasaan, bahkan tekanan-tekanan hidup yang kita alami. Saat-saat itulah kalau kita erat dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan mendatangkan penghiburan. Yang paling gampang adalah saat-saat ini. Kita melihat situasi ini. Yang mencekam seseorang adalah ketakutan, kecemasan, kepanikan, bahkan lebih dari itu. Sangat menakutkan, bahkan bisa mengalami frustasi. Tetapi kalau kita mengandalkan terus erat dengan Roh Kudus itu akan datang menghibur kita, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Dia akan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan dan juga pertolongan-pertolongan Tuhan.
Saya melihat banyak orang mengalami pertolongan Roh Kudus. Bagi mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan saya melihat banyak kesaksian di dalam YouTube tentang orang-orang yang kena virus corona positif dan dirawat di ruang khusus. Mereka berjumpa dengan Kristus. Mereka berjumpa dengan Roh Kudus yang menolong mereka sampai mereka sembuh. Bahkan mereka ada yang kehilangan keluarganya yang dicintai. Tetapi orang ini bersaksi dia bisa kuat, dia bisa tahu rencana Tuhan untuk hidupnya. Ini sangat indah, ini tidak bisa dibeli dengan uang. Ini tidak bisa didapat dengan cara apapun. Kecuali dengan erat dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan sudah janjikan ini buat kita semua. Itu hak kita untuk menerimanya. Jangan menolaknya, jangan meragukannya. Bahwa ada Roh Kudus penolong kita yang ajaib menyertai kita selama-lamanya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, hamba mau berdoa bahwa firman Tuhan ini, bahwa Roh Kudus menolong setiap kami. Roh Kudus menghibur setiap kami. Roh Kudus juga membawa kami ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada kami dalam pimpinan Roh Kudus seutuhnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, hidup pribadi kami, keluarga kami, bahkan gereja-gereja kami, lingkungan kami, kota kami, bangsa kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa berkat firman Tuhan yang kami terima. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, biarlah lewat kekuatan Roh Kudus-Mu, anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami akibat dari pandemi COVID-19 ini boleh semakin dikuatkan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun Tuhan Engkau izinkan berbagai hal terjadi dalam setiap kami. Bahkan ada beberapa di antara anak-anak-Mu di tempat ini yang juga mengalami Tuhan akibat dari pandemi ini. Mereka harus dirumahkan. Bahkan juga mungkin mereka dalam 1 minggu mereka hanya bekerja beberapa hari saja. Tuhan, Engkaulah Allah sumber kekuatan. Engkau sekali-kali gak pernah meninggalkan kami. Berikan kekuatan buat mereka lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau terus yang memberikan kami kekuatan-Mu, sehingga kami boleh tetap berjalan dengan iman bahwa Engkaulah tetap Allah perlindungan dan kekuatan buat kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus pertajam panggilan-Mu atas hidupnya, dan berikan Tuhan pewahyuan lebih lagi sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, lebih lagi menjadi berkat buat setiap kami. Bapa, kami berdoa biarlah pekerjaan Tuhan terus berlanjut sekalipun Tuhan terhalang dengan pandemi COVID ini, tapi percaya Tuhan, Engkau punya waktu yang terbaik buat setiap kami. Tuhan, Engkau menolong apa yang sudah menjadi kerinduan umat-Mu di tempat ini. Mari Tuhan laksanakan apa yang Tuhan mau kerjakan atas gereja-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu Om John, Tante Christine dan seluruh anak cucu menantu. Tuhan berkati mereka, berkati dalam kekuatan kesehatan. Mereka boleh Tuhan menjalani hari-hari bersama Tuhan dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan juga di tempat ini Tuhan tidak menjadi kecut dan tawar hati, tapi boleh semakin menguatkan diri bersama Tuhan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus juga Engkau akan menolong, terus memberikan Tuhan pembaruan di dalam setiap hati kami, dan juga bagi bangsa ini, bagi kota kami Tuhan, sehingga Tuhan boleh melalui hari-hari ini tetap dengan ucapan syukur. Tuhan, kami boleh percaya bahwa masa depan yang penuh pengharapan ada di dalam setiap kami. Tuhan, anak-anak yang sedang juga Tuhan harus
terkendala sekolah tidak ada di sekolah masing-masing, bahkan yang kuliah pun harus menjalaninya di rumah. Tuhan, berikan kekuatan juga buat mereka, tetap berikan kesehatan yang baik dan juga penghiburan yang daripada Roh Kudus, sehingga mereka juga tetap beraktivitas dengan baik dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Lanjutkan apa yang Tuhan mau kerjakan atas bangsa ini, berkati pemerintahan bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran para menteri. Tuhan berkati juga Tuhan Kota Tegal dan seluruh pemerintahan kota ini. Tuhan memberkati, biarlah ada kerjasama yang baik. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, mereka boleh ada di dalam perlindungan Tuhan, mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun dalam masa-masa seperti ini Tuhan, tidak ada satupun di antara hamba-Mu yang kurang makan, bahkan mereka tetap berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk hari ini, perjumpaan dengan Engkau Roh Kudus yang memberi kekuatan buat setiap kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan memberi engkau damai sejahtera. Kami yakin Tuhan, Engkau ingin memberkati anak-anak-Mu. Engkau ingin memberkati sidang jemaat. Itu sebabnya kami memohon kepada Engkau, biarlah Engkau curahkan berkat dari Bapa Sorgawi, dari Ayah kami yang ada di dalam sorga, yang kami kenal lewat anak-Mu Yesus Kristus, dan selalu menyertai kami dalam Roh Kudus untuk memampukan kami mentaati Engkau. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menghadapkan wajah